dari Badung bermanfaat untuk semua yang kami selenggarakan pada hari ini, Sabtu 16 November tahun 2024 dimulai. Undangan dan hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian acara diawali dengan pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung, Bapak I Gusti Anom Gumanti SH. Kami silakan. Hadirin peserta wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Yang terhormat PLT Bupati Badung, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta para asisten sekda, inspektur, staf ahli, sekretaris dewan, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, dan camat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Yang kami hormati Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Badung, pimpinan BPD Bali Cabang Badung dan Cabang Mangupura. Yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung. Yang kami hormati tenaga ahli praksi dan tenaga ahli DPRD serta tenaga ahli Bupati Badung. Yang kami hormati para wartawan, hadirin serta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan. Hadirin dan rapat paripurna yang kami hormati, mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita terlebih dahulu mengaturkan angayu bahagia, memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini Sabtu 16 November 2024 atas asung kertawarunugrahanya kita sekalian dapat berkumpul di ruang sidang utama Gosana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri rapat paripurna ke-6 masa sidang pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tahun 2024. Dengan acara pokok yaitu sambutan Bupati Badung dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-15 Ibu Kota Kabupaten Badung, Mangupura. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin sekalian atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami. Semoga rapat paripurna hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan kita bersama. Dalam kesempatan ini pula, kami pimpinan atas nama seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan selamat Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2024 yang lalu. Semoga dengan peringatan hari bersejarah tersebut senantiasa membangkitkan semangat kita untuk terus berusaha, kompak dan solid bergotong royong dalam membangun Kabupaten Badung menuju Keramo Badung yang sehat, kuat, sejahtera, dan bahagia. Di samping itu, sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali serta pemilihan bupati dan wakil bupati Badung.
Untuk itu, kami mengajak segenap masyarakat Badung untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi tersebut agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib sesuai dengan harapan kita bersama. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, seperti telah diketahui bahwa untuk memperingati Hari Jadi Kota Mangupura yang ke-15 ini, di samping kita telah melaksanakan upacara yang dilaksanakan secara rutin setiap tanggal 16 November, kita juga memperingati hari bersejarah tersebut melalui forum tertinggi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung. Diharapkan melalui rapat paripurna ini, Bupati Badung dapat menyampaikan program-program yang telah tercapai dan yang akan dicapai secara luas dengan seluruh komponen masyarakat, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan kemasyarakatan, sebagai bentuk pemerintahan bersama antara pemerintah dan DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hari Jadi Kota Mangupura yang kita peringati hari ini hendaknya dijadikan momentum untuk merefleksikan kembali hal-hal yang telah kita lakukan, kemajuan yang telah kita capai, dan hambatan-hambatan yang kita alami selama ini. Sehingga cita-cita kita untuk membangun Krama Badung dapat kita capai bersama sesuai dengan tema HUT Kota Mangupura saat ini, yaitu Samtaloka Mukti Guna. Dari Badung bermanfaat bagi semua. Hadirin dan rapat paripurna yang kami muliakan, berdasarkan laporan Sekretaris Dewan dari 45 anggota Dewan termasuk kami pimpinan telah hadir di ruang rapat yang terhormat ini sebanyak 21 orang dan yang tidak hadir sebanyak 24 orang. Dengan memohon bimbingan Ide Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna hari ini kami buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, kita memasuki acara pokok rapat paripurna hari ini, yaitu sambutan PLT Bupati Badung dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Badung Mangupura yang ke-15 tahun 2024. Untuk itu kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu sidang paripurna yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan pada sidang terhormat ini, mari kita sama-sama senantiasa mengucapkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Izin saya awali dengan mengucapkan pasungkara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang sangat kita hormati Pak Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Badung yang saya hormati, seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, terima kasih atas kehadirannya. Pejabat Sekretaris Daerah bersama seluruh jajaran pejabat pemerintah Kabupaten Badung yang sama-sama saya hormati, yang juga saya hormati pimpinan instansi vertikal, para direksi perusahaan daerah, dan juga pimpinan Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dan Mangupura, para ketua organisasi kewanitaan Kabupaten Badung, di tim penggerak PKK dan Mawaita Katriwara dan JNGW, sama-sama saya hormati.
rekan-rekan wartawan, Bapak Ibu semuanya, staf ahli, fraksi, DPRD dan juga Bupati Badung yang saya hormati. Tentu dalam ulang tahun ini Mangupure ke-15 senantiasa adalah kesempatan kita bersama untuk menunjukkan dan memperteguh kembali cita-cita nasional kita untuk membangkitkan dan menggelorakan rasa dan sikap nasionalisme kita. Di samping itu juga adalah momentum buat kita bersama-sama untuk memperkuat dan memperteguh komitmen kita dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memang benar kita harap kita bersama. Oleh karena itulah, maka pada pelaksanaan peringatan hari ulang tahun Mangupure ke-15 ini senantiasa terus kita laksanakan, kita perangi dengan pelaksanaan apel bersama yang tadi sudah dipimpin Inspektur Upacara oleh Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Dan itu sebagai tanda bahwa kita selalu menggelorakan semangat nasionalisme kita. Dan sidang paripurna kali ini merupakan komitmen kita bersama-sama untuk meningkatkan senantiasa tentang pelanggaran pemerintahan. Karena tidak ada forum tertinggi dalam kita menyelenggarakan pemerintahan selain dari forum sidang paripurna Dewan. Oleh karena demikian, tentu kami atas nama pemerintah Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan dan seluruh anggota DPRD Badung ini yang telah melaksanakan sidang paripurna yang terhormat ini serangkaian dengan kita memperingati pula hari ulang tahun Mangupure yang ke-15 pada tahun 2024 ini. Bapak Ibu sidang paripurna Dewan yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan ini dalam melaksanakan ulang tahun yang ke-15, mari kita pergunakan ulang tahun ini untuk kita lebih memantik diri tentang tiga hal. Pertama adalah mari pergunakan ulang tahun ini sebagai kesempatan kita terus menggelorakan rasa syukur kita. Yang kedua, kita pergunakan momentum peringatan ulang tahun kita ini adalah untuk kita melakukan kontemplasi dan introspeksi. Yang ketiga, mari kita pergunakan momentum ulang tahun ini kita untuk menaruh harapan-harapan kita di masa depan. Terhadap hal ini maka saya mensitir dan saya setuju dengan apa yang dikatakan sampaikan oleh Pak Ketua tadi dalam mengantar pembukaannya, bahwa hal yang pertama kita mensyukuri kita masih diberikan kesempatan baik secara pribadi dan kita juga sebagai komponen perangkat-perangkat negara, termasuk kita sebagai komponen perangkat daerah ini untuk bisa mengabdi. Kita tetap berjuang untuk melanjutkan cita-cita yang telah dirintis, yang telah dilakukan, dan yang telah diwariskan oleh para pejuang-pejuang bangsa kita, termasuk apa yang telah diperbuat oleh pendahulu-pendahulu kita yang menjadi pimpinan kita di Badung ini. Yang berikutnya patut juga syukuri bahwa dalam perjalanan roda pemerintahan Kabupaten Badung ini sampai dengan tahun 2024 ini, bahwa segala proses-proses kewajiban konstitusional kita, termasuk capaian-capaian kita dalam pelanggaran pemerintahan di Kabupaten Badung ini dapat kita katakan telah berjalan dengan baik, dan berjalan dan baik itu tentu atas dasar kolaborasi, koneksitas, dan sinergitas antara kami pemerintah dengan lembaga terhormat DPRD Kabupaten Badung ini, dengan seluruh elemen masyarakat, sektor swasta, dan tentunya dan masyarakat sendiri. Mudah-mudahan kondisi ini senantiasa bisa kita pertahankan untuk seterusnya. Dan yang terpenting juga dalam wujud syukur kita mensyukuri dalam penyelenggaraan pemerintahan kita ini,
capaian-capaian kinerja kita semakin tahun juga ditandai dengan peningkatan dari capaian-capaian dari target-target yang kita lakukan. Barangkali terhadap capaian-capaian target ini, pada sidang yang terhormat ini dapat saya sampaikan pada pimpinan anggota DPRD seperti capaian kinerja kita atas penilaian indikator-indikator ekonomi makro kita. Yang pertama, terhadap capaian kita terhadap pertumbuhan ekonomi di Badung. Pertumbuhan ekonomi di Badung ini pasca kita mengalami kondisi bencana kesehatan kita COVID, kita patut sangat bersyukur karena capaian peningkatan itu di luar dugaan kita begitu cepat dan begitu tinggi. Bahwa capaian pertumbuhan ekonomi kita tahun 2023, kita telah mampu mencapai pertumbuhan ekonomi kita 11,29. Dan capaian pertumbuhan ekonomi 11,29 inilah barangkali sepengetahuan saya terlibat di pemerintahan Badung, baru pertama kalinya kita bisa mencapai 2 digit pertumbuhan ekonomi kita di Badung, baru di tahun 2023. Ini patut kita syukuri. Walaupun ketika bencana kesehatan COVID, kita benar-benar menjadi daerah yang paling sengsara, paling melarat pada bencana COVID. Mengapa saya katakan paling sengsara dan paling melarat? Karena pada masa COVID, pertumbuhan ekonomi kita kontraksinya sangat tajam. Kalau ibaratnya serba curam, sangat terjal. Kontraksinya mencapai 16,55, itu pada tahun 2020. Atas kerja keras kita bersama, dari kontraksi minus 16,55, tahun 2021 bisa kita kurangi kontraksinya menjadi minus 6,9. Tahun 2001. Asungkara tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kita sudah positif 9,96. Jadi dari minus 6 bahkan dari minus 16,55 itu 2 tahun kemudiannya kita sudah plus, tidak kontraksi lagi 9,96. Suatu lompatan yang luar biasa, dan di akhir 23 tadi saya katakan 11,29. Ini patut kita syukuri. Itu dari sisi pertumbuhan ekonomi kita. Capaian kita terhadap menekan angka kemiskinan di Kabupaten Badung ini juga dapat kita katakan sangat luar biasa. Kemiskinan kita COVID itu hampir 4% kemiskinan kita. Kemudian di tahun 2022 kita bisa tekan rendah menjadi 2,5. Dan Asungkara di tahun 2023 dari 2,5 itu sudah kita bisa tekan lagi menjadi 2,3. Asungkara juga dari sisi angka kemiskinan ekstrim kita, yang mana pemerintah pusat kita menargetkan agar kemiskinan ekstrim itu agar zero di tahun 2024. Tampaknya tidak semua daerah mampu mencapai target itu. Asungkara, saya ditugasi oleh Pak Bupati sebagai Wakil Bupati, sebagai ketua tim percepatan penanganan penurunan kemiskinan. Capaian kita Kabupaten Badung ini menjadi 0 atau zero kemiskinan itu sudah kita capai di tahun 2023. Ini patut kita syukuri. Jadi memang kami sebagai ketua, saya sebagai ketua tim PPK, walaupun kita COVID di tahun 2001 kami ajak tim kami untuk Badung tidak perlu tahun 2024 zero kemiskinan ekstrim. Kita buat target tahun 2003, Asungkara tercapai.
Yang sebelumnya tahun 2022 kita sudah di nol juga, 0,04. Tapi 2023 tidak ada angka lagi, 0,00 sudah. Tentu inilah tantangan berat kita ke depan, bagaimana jangan sampai terjadi angka kemiskinan ekstrim. Dan penting saya sampaikan pada forum terhormat ini, forum tertinggi ini, bahwa kita Kabupaten Badung ini hampir sudah 18 tahun atau 19 tahun menjadi kabupaten yang memiliki angka kemiskinan terendah secara berturut-turut, kecuali tahun 2020 nomor urut 2 terendah, kecuali itu tuh. Sisa dari itu kita adalah menjadi kabupaten angka kemiskinan terendah se-Indonesia. Ini juga tantangan kita ke depan. Nah itulah ulang tahun ini perlu kita maknai apa yang telah kita capai dan apa harus kita pertahankan ke depan. Itu dari angka kemiskinan. Demikian juga di dalam kita menekan angka pengangguran terbuka di Badung. Capaian kita juga patut kita syukuri. Pada masa COVID, angka kemiskinan kita hampir 7%. Hampir 7%. 6,96. Kemudian kita turunkan menjadi 6,86. Dan di tahun 2022 Asungkara sudah kita bisa tekan menjadi 2,5. 2,8, dan 2024 angka pengangguran kita ini sudah kita tekan menjadi 2,7. Tentu dengan 2,7 pengangguran terbuka inilah kita adalah kabupaten memiliki angka pengangguran juga kategori sangat rendah. Di balik itu juga Bapak Ibu sidang dewan yang terhormat, dapat saya sampaikan terhadap capaian kita. Walaupun pertumbuhan ekonomi kita tinggi, angka kemiskinan kita tekan, pengangguran bisa kita tekan, belum menjadi jaminan apakah ketimpangan ekonomi itu telah bisa kita tekan. Artinya apakah Gini rasio itu telah kita tekan. Asungkara juga bahwa kita di Kabupaten Badung ini Gini rasionya bisa kita juga termasuk Gini rasio yang rendah, yaitu di indeks angka 0,28. Itulah indeks terendah. Mengapa penting Gini rasio ini? Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi di Badung yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibuktikan dengan semakin berkurangnya angka kemiskinan dan angka pengangguran, pemerataan terhadap belanja kita, pemerataan terhadap masyarakat menikmati hasil-hasil pembangunan itu sudah termasuk kategori merata. Bahkan secara ekonomi masyarakat tidak terjadi kondisi yang paradok, yaitu yang kaya makin kaya, yang miskin tertekan semakin miskin. Tidak terjadi begitu, bahwa pemerataan kesejahteraan itu terjadi, yaitu dibuktikan dengan kategori Gini rasio masyarakat kita itu kategori rasio masyarakat yang rendah. Demikian juga dapat saya sampaikan pada sidang yang terhormat ini. Apakah tingkat kesejahteraan masyarakat yang tadi yang tinggi yang baik itu sudah menjaminkan juga terjadi peningkatan daya saing kita? Apakah indeks pembangunan manusia kita juga semakin meningkat? Asungkara meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Badung ini juga telah ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia kita, yang mana peningkatan indeks pembangunan masyarakat itu menandakan bahwa peningkatan juga daya saing sumber daya manusia kita. Di tahun 2023 indeks pembangunan manusia kita adalah 83,2 lebih. Sedangkan di tahun 2022 indeks pembangunan kita 82.
sedangkan tahun 2021 indeks pembangunan manusia kita di angka 81. Ini cerminan peningkatan terus terjadi peningkatan pembangunan masyarakat. Artinya bahwa peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat ditandai dibuktikannya juga adalah pemerataan terhadap hasil pembangunan kita dan generasi rendah, dan juga ditandai juga dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia kita. Yang berikutnya penting juga kita lihat apakah peningkatan kesejahteraan itu mempengaruhi juga tingkat kepuasan masyarakat terhadap kita dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asungkara juga capaian kita dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat itu dibarengi juga peningkatan tingkat indeks kepuasan masyarakat kita. Di tahun 2024 ini kita di Pemerintahan Badung ini telah mengukur indeks kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat kita di tahun 2024 ini sudah mencapai 90,98. Angka 90,98 itu indeks yang menunjukkan bukti kepuasan masyarakat di Badung ini, menjadi masyarakat Badung itu sangat tinggi dan sangat puas. Artinya sing ada nak sing demen hidup di Badung gitu artinya. Ini bukan mengada-ada karena kan orang profesional ini, dan itu data BPS juga data tadi nilai Kementerian, bukan kita menilai. Itu indeks kepuasan masyarakat. Demikian juga dapat kami sampaikan pada sidang yang terhormat ini, karena visi kita ya, visi kita sampai dengan tahun 2025 inilah visi daerah kita itu adalah melanjutkan kebahagiaan. Itu visi kita, melanjutkan kebahagiaan. Maka kita juga di Pemerintahan Kabupaten Badung ini telah mengukur seberapakah tingkat indeks kebahagiaan masyarakat Badung. Dan dari seberapakah itu, apakah kebahagiaan masyarakat itu semakin tahun semakin menurun atau semakin meningkat kebahagiaan masyarakat Badung. Asungkara juga bahwa indeks kebahagiaan Kabupaten Badung kita masyarakat Badung juga semakin meningkat. Bahwa di tahun 2024 ini indeks kebahagiaan masyarakat Badung itu indeksnya adalah 78,86. Indeks 78,86 itu adalah indeks yang tinggi yang menunjukkan bahwa masyarakat Badung juga sudah bahagia. Jadi dengan demikian Bapak Ibu semua, itulah yang dapat saya katakan dalam sisi mensyukuri atas capaian-capaian kita. Hal kedua tadi saya katakan adalah momentum kita untuk berkontemplasi dan introspeksi. Mari kita pergunakan pada peringatan ulang tahun ini juga mengintrospeksi, mengontemplasi kita bersama bahwa kita harus mengakui juga secara jujur masih banyak kendala-kendala yang belum kita bisa selesaikan, masih banyak masalah-masalah yang kita hadapi yang menjadi tantangan kita baik sekarang juga di masa depan. Soal tantangan, masalah-masalah dan kendala kita hadapi semuanya sudah terurai juga dalam kesempatan sidang yang dilaksanakan oleh Dewan Terhormat ini ketika pemenang umum fraksi sudah menyampaikan berbagai hambatan. Jadi itulah mari kita introspeksi bahwa itulah berbagai kekurangan dan hambatan kita yang menjadi catatan kita ke depan untuk senantiasa kita perbaiki. Dan berikutnya momentum kita untuk menyatakan harapan-harapan kita masa depan. Tentu peringatan ulang tahun ini mari kita perteguh niatan kita, harapan kita untuk mencapai tujuan kita ke depan. Harapan kita ada ke depan, tujuan kita ke depan sudah jelas, sudah kita canangkan juga. Kita sepakati dalam dokumen daerah kita bahwa kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045. Maka disitulah harapan kita. Harapan kita tiada lain adalah ingin mencapai visi dalam rencana pembangunan jangka panjang kita. Yang itu harapan kita adalah mewujudkan
Badung yang maju dan unggul. Itulah inti dari harapan kita. Oleh karena demikian, setelah kita melanjut visi ini merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya, bahwa setelah saat ini kita mampu melanjutkan kebahagiaan, maka kebahagiaan ini ke depan ini Badung ini harapan kita adalah menjadikan Badung yang maju dan unggul. Itulah harapan kita ke depan. Maka demikian ulang tahun yang ke-15 ini kita torehkan lagi semangat kita. Kita bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi. Mari kita wujudkan Badung di masa depan inilah Badung yang benar-benar unggul dan maju. Sepakat Bapak Ibu? Terima kasih. Nah, itulah nilai yang dapat kita petik peringatan ulang tahun. Mungkin yang terakhir izin Pak Ketua dan sedang hormat teman, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa tahun 2024 ini merupakan tahun yang dipenuhi dengan perubahan tatanan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dan juga pemerintahan. Bahwa tahun 2024 ini ditandai dengan akan diadakannya, bahkan sudah diadakan adanya alih kepemimpinan secara nasional sampai ke seluruh daerah, ya, provinsi dan kabupaten. Itulah ciri perubahan kita dalam tata ketatanegaraan kita saat sekarang ini, yang baru pertama kali kita alami dan baru pertama kali kita lakoni juga. Asungkara dalam pelaksanaan pemilihan Presiden, Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Kabupaten, Provinsi, Kabupaten Kota yang telah dilaksanakan, kita laksanakan bersama tanggal 14 Februari tahun 2024. Asongkara di Badung ini telah berjalan aman, lancar, dan juga telah mampu melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi pemilu yang luber dan jurdil itu sendiri. Karena itu, izinkan saya atas nama pemerintah Kabupaten Badung mengucap terima kasih kepada seluruh pelaku-pelaku politik, mulai tokoh-tokoh politik, anggota dewan, pada seluruh partai politik sebagai peserta dalam pemilu itu, kepada jajaran forum koordinasi pemimpin daerah, pada jajaran TNI, Polri yang telah bersungguh-sungguh menjaga keamanan ketertiban pelaksanaan pemilu itu semua pada 14 Februari. Kepada penyelenggara pemilu, kepada KPU, pada Bawaslu yang juga telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan tuntas, dan pada seluruh masyarakat. Pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan dari lubuk hati yang paling dalam. Dan selanjutnya tentu kita dalam hitungan hari, lagi 11 apa 12 hari lagi 12 hari, 11 hari, 11 hari lagi kita juga ada tugas bersama untuk mensukseskan pelaksanaan demokrasi kita di Badung, dan di Bali ini itu pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Mari apa yang kita telah lakukan sebelumnya, terlaksana pelaksanaan demokrasi yang sudah baik di Badung ini, yang telah kita buktikan dalam pelaksanaan pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan legislatif, kita buktikan lagi dalam pilkada tanggal 27 November yang akan datang ini. Bisa kita tingkatkan kualitas demokrasi kita yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam menggunakan hak pilihnya untuk datang ke TPS. Yang kedua, kualitas demokrasi ini kita harapkan dibuktikan dengan terciptanya iklim pemilihan yang kondusif, aman, dan nyaman buat masyarakat. Dan tentu harapan kita terakhir adalah di proses demokrasi pemilu kada inilah kita berdoa
dan kita bersama-sama berdoa. Semoga kita diberikan jalan oleh Tuhan bisa memilih pemimpin Badung inilah pemimpin Badung yang amanah, pemimpin yang terbaik dan berkomitmen buat kuat untuk mengantarkan gerbong Badung dan pemerintahan Badung ini dan masyarakat Badung ini ke arah yang lebih baik dan bisa mewujudkan misi kita yang tadi saya katakan, harapan kita bisa pemimpin yang lahir mewujudkan Badung ini yang unggul dan maju di masa depan. Mari kita berdoa bersama untuk itu. Jadi karena demikian Bapak Ibu semua, mudah-mudahan tugas-tugas ini bisa kita laksanakan dengan baik, tetapi kita percaya dan berkeyakinan sepanjang kita selalu bisa membangun dan merasakan prinsip kolaborasi, berkoneksitas dan bersinergitas itu, kita berkeyakinan bahwa Badung di bawah pemimpin kita baru yang akan datang ini, Badung bisa mencapai sebagai daerah dan masyarakat yang maju dan unggul sebagaimana kita harapkan kita bersama. Bapak Ibu hadirin Dewan yang terhormat, sidang perbarisan terlewat, itulah yang dapat kami sampaikan sebagai kata sambutan pada kesempatan ini. Sekiranya ada hal tidak berkenan, kesalahan, kekeliruan atau tidak tepat apa yang kami sampaikan, kami maaf. Itu sebatas karena kekurangan dan kekeliruan saya secara pribadi dan barangkali juga agak panjang ambil waktu, tapi inilah momentum tertinggi kita untuk mencapaikan sampai capaian dan pelaksanaan pemerintahan kita dan juga kekurangan-kekurangan kita selama 1 tahun ini. Terima kasih, Dirgahayu Mangupura yang ke-15, jayalah selalu Kabupaten dan masyarakat Badung. Om Santi 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 Om. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Demikian tadi telah kita dengarkan sambutan PLT Bupati Badung. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Dirgahayu Ibu Kota Mangupura yang ke-15. Terima kasih juga kami ucapkan kepada PLT Bupati beserta jajarannya, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Badung, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, serta seluruh Kramo Badung yang sudah penuh dengan semangat membangun Badung yang kita cintai untuk mewujudkan Badung yang santi dan jagatita. Selanjutnya kami persilakan kepada pembawa acara untuk memandu acara berikutnya. Undangan dan hadirin yang kami hormati, acara kami lanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan pembacaan doa.
Doa akan dihantarkan menurut agama Hindu dengan mengambil sikap amustikarana dan bagi agama lain dimohon menyesuaikan. Om Awiyagnamastu Namo Sidam Om Kesamo Swamo Jagat Natu Sarwa Papa Hitang Kara Sarwa Karya Sida Madhyaki Pranamya Surya Swara Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Agung, puja pengastuti serta angayu bagya kami haturkan kehadapan Yang Widi, karena atas asung kertawaranugeraha Yang Widi, pada hari ini kami dapat melaksanakan rapat paripurna dalam rangka memperingati ulang tahun Ibu Kota Kabupaten Badung, Mangupura yang ke-15 tahun 2024 dengan mengambil tema Samta Loka Muktiguna, dari Badung bermanfaat untuk semua. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari bahwa kami jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, anugerahkanlah kami kecemerlangan, sehingga melalui peringatan hari ulang tahun ini dapat meningkatkan sinergitas antara pemerintah Kabupaten Badung dengan masyarakat, guna mewujudkan Badung sehat dan sejahtera. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih, ampunilah kekurangan kami, sucikanlah pikiran, perkataan serta perbuatan kami. Semoga Hyang Widi senantiasa berkenan mengabulkan doa dan permohonan kami. Om Sidirastu Tatastu Astu Swaka Om Santi 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 Om. Hadirin disilahkan duduk kembali. Penutupan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami muliakan. Dengan berakhirnya doa tadi, maka selesailah rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung hari ini. Perkenankan saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian atas ketekunannya mengikuti acara rapat hari ini. Tidak lupa pula kami sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama pelaksanaan rapat paripurna hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung hari ini kami nyatakan telah selesai dan kami tutup secara resmi.
mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan.